Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Syarifuddin, nomor induk mahasiswa 22811131356. Dalam kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan mata kuliah praktek mengajar otentik atau PLP dengan dosen pengampu Hero Prayogo MPD. Dalam kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan mata kuliah tersebut di fase C kelas 6 semester 1 mata pelajaran fikih dengan bab zakat fitrah. Semoga apa yang nanti kami sampaikan menjadi pembelajaran yang berarti dan dapat kami laksanakan sesuai dengan ilmu dan teori-teori tentang praktek mengajar otentik. Dan perkenalkan, nama guru Pamong atau wali kelas beliau Bapak Sunarko SPDI. Untuk itu langsung saja kami mau melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah menjadi kewajiban saya. Itu sebagai perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran fikih, marilah kita berdoa kepada para fuqaha yang telah mendahului kita semua dengan hadiah Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari bersama senantiasa menjadi amal ibadah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dunia hingga akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami absen terlebih dahulu. Baik, sebelum mengawali pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Bayati hadir. Basit Batullah. Tiara Isnaini Hadirah. Rima Artaraya Hadirah. Bemba. Intan Francisca Hadirah. Mayesa Eza Sakira Hadirah. Merolinda Hadirah. Muhammad Adem Kasdo Muhammad Amir bin Atasid Maisa Nafila Hadirah. Najwa Naila Nafisa Revania Hadirah. Rukzan Arya Saputra Putra bahasa Putro. Putro. Terus yang terakhir Sabrina Raka Azhara. Hadir ya, paling gede itu sudah nampak sebelum di absen juga sudah tahu. Oke? Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, kita akan mempelajari tentang zakat fitrah.
zakat fitrah? Biasa kalian laksanakan ya. Kalian kelas 1 melaksanakan zakat fitrah itu sudah di madrasah atau sudah di sekolahan melalui panitia setempat atau bahkan amil ya. Amil kalau disebut di dalam sebuah daerah atau desa itu namanya amil. Tapi kalau di lembaga-lembaga tertentu itu ada istilah lain yang kami dapatkan dari Badan Amil Zakat, itu namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Ya, zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya, sebelum kalian mempelajari atau mengamalkan zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah, di mana kalian sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kalian menutup dengan kegiatan zakat fitrah, membagikan kepada asnaf atau golongan yang wajib menerima zakat. Siapa saja itu nanti kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum kita mempelajarinya, kalian itu harus memahami apa itu zakat fitrah. Kemudian kalian juga harus mengetahui hukum dari zakat fitrah. Selanjutnya, syarat zakat fitrah, waktu pengeluarannya itu kapan, manfaatnya itu apa saja, dan siapa yang berhak menerimanya. Oke, kita langsung saja memasuki pelajaran di mana zakat fitrah. Apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama tentang pengertian. Pengertian zakat fitrah, saya singkat ZF. Ya, kalian nanti ada kode-kode khusus. Kemudian ada hukum. Hukum zakat fitrah disingkat HZF. Hukum zakat fitrah. Kemudian ada syarat SZF. SZF. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 dulu. Yang pertama pengertian zakat fitrah. Pengertian ZF. ZF. Tadi zakat fitrah ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah. Menurut bahasa sudah tahu kan? Zakat fitrah itu apa? Fitrah itu artinya suci. Berarti zakat fitrah adalah zakat nafas atau zakat jiwa, dengan bermaksud atau bertujuan untuk mensucikan jiwa. Dalam pengertian lain, zakat fitrah adalah zakat jiwa atau nafas. Maksudnya zakat jiwa, setiap muslim wajib membayar atau memberikan hasil daripada kekayaannya atau sesuatu yang dipunya yang berupa makanan pokok dalam negara tertentu. Misalkan negara Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka kita membayar zakat fitrahnya harus dengan beras.
Kalau di Arab misalkan makanan pokoknya kurma, kurma ya? Kurma atau gandum? Kurma, dua-duanya. Ya kurma atau gandum, tapi lebih terkenal itu kurma. Berarti kalau di Arab zakat fitrahnya itu memakai kurma seperti halnya pada zamannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebagian negara yang makanan pokoknya bukan beras, bukan gandum, bukan kurma, tapi roti. Seperti di negara-negara Eropa ya, makanan pokoknya roti. Tapi dari roti itu yang telah diolah, itu bahan dasarnya biasanya adalah gandum. Berarti nanti orang-orang Eropa, muslim-muslim di Eropa membayar zakatnya dengan gandum. Oke, berarti bisa diterima ya. Paham ya? Zakat fitrah itu biasanya memakai makanan pokok. Yang selanjutnya, hukum zakat fitrah. Hukumnya apa? Kita memberikan zakat fitrah. Wajib. Wajib. Wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Oke, wajib bagi yang mampu. Karena ini adalah zakat jiwa, zakat awak-awakan, zakat badan, maka zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tidak wajib bagi siapa? Tidak wajib bagi orang-orang tertentu. Contohnya, yang tidak wajib zakat fitrah, tapi wajib dibayari zakat fitrahnya. Budak, fakir miskin yang sudah betul-betul tidak ada harta benda yang akan dimakan, itu tidak wajib. Bahkan orang-orang tersebut wajib menerima. Kemudian syarat zakat fitrah, syaratnya itu apa saja? Yang pertama, orang yang membayar zakat fitrah adalah orang Islam. Ya karena perintah zakat itu ada di agama kita, agama Islam. Yang kedua, orang itu masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Ya, akhir Ramadan kita sudah melaksanakan puasa, kemudian kita juga besoknya merayakan hari raya Idul Fitri, berarti wajib membayar zakat fitrah. Dan nanti ada pertanyaan, misalkan, Pak, zakat fitrah itu dibayarkan setelah sholat Id itu bagaimana Pak? Nanti kita diskusikan bersama ya. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Nah, tadi sudah disinggung ya terkait dengan fakir miskin, kira-kira wajib atau tidak. Nah, itu 3 subbab ini, subjudul ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang selanjutnya nanti untuk pertemuan yang akan datang. Oke ya. Kita sudah membahas 3 subjudul, ada pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, dan syarat zakat fitrah. Karena tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Sarah, yang menanyakan tentang boleh atau wajib membayar zakat fitrah. Itu artinya pelajaran pada siang hari ini menarik sekali untuk didiskusikan. Maka kita diskusi ya. Saya akan membagi 3 kelompok, langsung saja ya. Saya tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti kita bersama-sama, itu yang ada pelajaran di Lembaga Beasiswa halaman 278 tentang zakat fitrah. Silakan sambil kita pelajari bersama, sambil
kita membaca, kemudian ada sesuatu yang belum paham, kita tanyakan. Oke? Oke, setelah kalian dibagi menjadi 3 kelompok diskusi, Pak Guru mau menyampaikan sebuah kasus, di mana kasus itu harus kita cari jalan keluarnya. Misalkan dalam sebuah masyarakat ada seseorang yang hanya memiliki sedikit sekali harta, sedikit sekali, artinya pas-pasan buat makan besok saja, misalkan sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah orang tersebut wajib membayar zakat fitrah? Loh, kira-kira bagaimana? Kelompok pertama ada tanggapan? Wajib apa enggak orang tersebut membayar zakat fitrah? Tidak. Tidak ya. Ya, kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak juga. Alasannya apa? Coba. Yo, dari kelompok 1 perwakilan barangkali punya alasan tidak wajib Pak. Karena kenapa? Karena fakir miskin. Yang pertama, bagus. Alasan yang tepat mungkin. Kelompok 2 ada alasan. Kelompok 3? Tadi ada jawaban dari kelompok 1 karena fakir miskin. Nah, kalian juga harus memahami siapa sih fakir miskin. Nah, dalam lembar kerja itu ada ya kriteria fakir miskin. Ayo, Dinda, bagaimana fakir miskin itu pengertiannya seperti apa? Orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan, tapi mempunyai tanggung jawab hidup dan mempunyai tanggungan hidup. Misalkan Pak Amir selaku kepala keluarga, punya istri, punya anak, ya, berarti istri dan anak itu menjadi tanggung jawab Pak Guru ya, setiap hari. Nah, ketika akhir Ramadan, Pak Amir itu tidak punya apa-apa, hanya baju yang dipakai sama celana atau sarung. Buat besok aja tidak ada anggaran untuk beli baju baru. Tidak ada anggaran atau persiapan untuk memakai baju apa besok saya pakai ke masjid. Itu termasuk Pak Amir golongan dari fakir, tidak punya apa-apa. Maka Pak Amir itu tidak wajib membayar zakat fitrah, justru wajib menerima zakat fitrah. Yang pertama, kemudian nanti ada levelnya lagi, ada miskin. Siapa itu miskin? Orang miskin itu siapa? Di lembar kerja siswa ada? Ada. Apa? Baca coba yang keras. Orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin adalah orang yang tidak mencukupi, punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, termasuk kita semua itu golongan miskin barangkali ya. Karena mencukupi kebutuhan itu tidak ada habisnya. Kalian punya sepeda, pengen punya sepeda motor, pengen beli mobil, tidak punya mobil, kepengen. Nah, kapan kita menjadi orang kaya? Artinya zakat fitrah itu tidak memandang siapa yang wajib mengeluarkan, tapi semua orang, kecuali memang betul-betul orang yang tidak mempunyai apa-apa. Oke, setelah kita mempelajari tentang zakat fitrah, mulai dari definisi atau pengertian,
manfaat zakat fitrah, kemudian syarat zakat fitrah, dan bagian-bagian siapa yang menjadi mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, maka kita menyimpulkan tentang apa yang baru kita pelajari. Di mana zakat fitrah itu dapat kita simpulkan, yang pertama, zakat fitrah itu wajib ditunaikan atau dilaksanakan oleh siapa saja, semua umat Islam. Bahkan umat Islam yang baru lahir menjelang sholat Idul Fitri itu dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Siapa yang menunaikan? Ya orang tua yang melahirkan atau bapak dari orang tua yang melahirkan selaku kepala keluarga. Kemudian manfaatnya adalah untuk mensucikan diri. Selain dari mensucikan diri sendiri selaku umat Islam, maka ada nilai-nilai sosial. Kita bisa memperhatikan tetangga kita yang barangkali kurang mampu, yaitu yang tadi kita ketahui bersama, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau yang disebut dengan 8 asnaf. Di antara yang paling pokok adalah fakir, miskin, kemudian yatim atau yatim piatu. Itu yang pokok. Kemudian nanti ada gharim, ada mu'allaf dan lain sebagainya. Bila mana yang fakir miskin ini sudah terpenuhi, minimal kita bisa membangkitkan semangat para mustahik, khususnya fakir miskin, di mana di bulan hari raya Idul Fitri semua bisa merasakan kebahagiaan dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya, dari kesimpulan tadi ada definisi, ada syarat rukun yang wajib kita laksanakan itu seperti apa. Akhir kata, saya berpesan selaku guru kalian di madrasah ini, ketika kalian nanti besar, insya Allah kalian itu akan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan umat Islam khususnya dan pada umumnya adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita harus mengikuti apa yang telah disyariatkan dan apa yang telah disunatkan. Dan pada kesempatan yang akan datang, mungkin kalianlah yang akan mengurusi tentang zakat fitrah. Nanti kalian akan menjadi tokoh masyarakat atau tokoh agama. Barangkali nanti kalian itu akan ditunjuk menjadi amil atau panitia lokal, yang mana panitia itu harus ada surat keputusan dari Basnas atau dari Lazismu atau dari Lazisnu. Semua golongan atau kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan itu nanti punya hak untuk membuatkan surat keputusan di mana kalian itu bisa menjadi amil, yang mana kalian mampu mengelola apa yang telah diamanatkan dari kaum muslimin kepada kalian, kemudian kalian bisa mentasarufkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah pada umumnya adalah beras. Di Indonesia, di negara-negara lain mungkin ada gandum atau yang lainnya. Yang jelas adalah kutil bilad atau makanan pokok. Dan kalian harus senantiasa rajin belajar, semangat, jangan sampai putus asa. Pesan yang terakhir adalah kalian adalah termasuk generasi emas yang akan meneruskan perjuangan Bapak, Ibu guru, orang tua kalian, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Itu saja pembelajaran mengenai zakat fitrah. Barangkali kalian nanti punya buku, ada buku paket, ada buku lembar kerja siswa, pelajari dengan baik supaya kalian itu bisa memahami lebih dalam lagi. Untuk hal-hal yang masih perlu ditanyakan, bisa menanyakan kepada Pak Guru ketika sedang luang waktunya. Silakan saja, barangkali tentang zakat fitrah ada yang belum paham. Oke, karena waktu ya,
Untuk pertemuan yang akan datang juga masih ada subtema yang harus kita bahas, tapi karena waktu sudah mendekati habis, oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada kalian semua, sekiranya kalian sudah memahami apa yang telah kita pelajari bersama. Apa saja yang telah kita pelajari? Pengertian zakat fitrah, Pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah. Nah, 3 ya. Kalian harus pahami betul-betul dari pengertian, terus kemudian hukum, kemudian syarat. Sehingga kalian nantinya bisa memahami, camkan betul-betul ketika ada tugas, kalian harus cem-cem cara menjawabnya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu, betul-betul ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Itu saja barangkali dari Pak Guru menyampaikan sedikit tentang bab zakat fitrah. Kita akhiri dengan bacaan atau doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat terus ya, jangan lupa di rumah belajar, kurangi main HP. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding.